Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Logistik. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang reverse logistik. Saya Angginovia Rahma dengan NIM 215 bersama rekan-rekan saya, Pegareta Gamandari dengan NIM 182, Farida Syahwa dengan NIM 183, Adela Trimaya dengan NIM 184, Ismi Kusuma Dewi dengan NIM 186, Syahrul Triwibowo dengan NIM 195, Dian Azami dengan NIM 196, Alda Tiara Putri dengan NIM 200, Bintang Asentani dengan NIM 204, Apriani Saputri dengan NIM 217, dan Yuanita Sabida dengan NIM 219. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada reverse logistik. Reverse logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian secara efisien dan efektif. Aliran barang seperti bahan baku, sediaan dalam proses atau barang jadi, dan informasi yang terkait dari titik konsumsi balik ke titik asal. Tujuan reverse logistik adalah menangkap atau menciptakan kembali nilai atau untuk pembuangan barang-barang yang mengalir balik. Menurut Rogers dan Tiben Lemke dalam Cetapa 2009. Selanjutnya ada pengaruh kegiatan reverse logistik terhadap kinerja supplier chain, positioning, industri, teleport, seluruh. Yang pertama ada fenomena. Mencakup beberapa aspek penting yaitu pertumbuhan e-waste yang tak terkendali. Yang kedua ada kurangnya kebijakan spesifik, persepsi negatif terhadap barang bekas. Yang keempat ada ketertarikan perusahaan yang rendah. Yang kelima ada masalah global yang memerlukan pengaturan internasional. Tujuannya yaitu menganalisis ketertarikan perusahaan terhadap reverse logistik, mengevaluasi pengaruh supplier change, position terhadap kinerja reverse logistik. Yang ketiga, ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reverse logistik. Yang keempat, mengeksplorasi manfaat ekonomi dari reverse logistik. Dan yang kelima adalah menyarankan kebijakan dan praktik. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini tidak terbatas, yaitu supplier chain position Nokia, HP BlackBerry dan Samsung di Indonesia dan Singapura, baik produsen, wholesaler, service center dan retail. Sampel perusahaan telepon seluler dengan teknik pengambilan sampel convenience sampling. Metode penelitian yang dipakai pada tahun pertama dan kedua dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh dan ketertarikan. Untuk dapat mengetahui signifikasi pengaruh antara variabel, maka data dioleh dengan menggunakan metode analisis SEM atau Structural Equation Modeling dengan menggunakan software LISREL 8.7s. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada ketertarikan perusahaan yang rendah, yang kedua kurangnya kebijakan spesifik, yang ketiga manfaat ekonomi yang belum dimaksimalkan, yang keempat persepsi negatif terhadap barang bekas, dan yang kelima masalah global yang memerlukan pengaturan internasional.
Selanjutnya, terdapat kinerja GSCM dilihat dari aspek reverse logistik dan green procurement pada UKM kuliner di Kota Palembang. Persamaannya dari kedua jurnal adalah sama-sama memerlukan penerapan reverse logistik yang cukup agar perusahaan dapat membantu mengurangi biaya operasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Perbedaannya, jurnal utama meneliti masalah ketertarikan perusahaan telepon seluler terhadap kegiatan reverse logistik dalam penanggulangan IWST, sedangkan jurnal pembanding meneliti masalah penerapan Green Supply Chain Management atau GSCM pada UKM kuliner Kota Palembang yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Selanjutnya ada jurnal A Review on Remanufacturing, Reverse Logistic Network Design and Model Optimization. Persamaan kedua jurnal ini sama-sama membahas pentingnya manajemen pengembalian dalam reverse logistik. Perbedaannya, pada jurnal utama menggunakan analisis struktural equation modeling dengan menggunakan software Lisp-REL 87, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan analisis model struktur jaringan, metode solusi, dan validasi model. Selanjutnya ada peran konsep reverse logistik dalam perancangan penanganan baterai laptop bekas. Persamaannya ada kedua jurnal tersebut sama menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dan disebarkan kepada responden. Dan juga tujuan kedua jurnal tersebut sama untuk meneliti dari dampak pencemaran dan juga kerusakan lingkungan dari sampah elektronik. Adapun perbedaannya, yaitu pada metode penelitian, jurnal utama menggunakan analisis deskriptif verifikatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan alat pengukur IMEX B6AC Dual Power. Dan juga jurnal utama meneliti pada perusahaan telepon seluler seperti Samsung, Nokia, dan BlackBerry, sedangkan jurnal pembanding meneliti 3 baterai laptop bekas yang berbeda merek. Selanjutnya ada analisis reserve logistik produk board unit untuk mengurangi limbah B3 pada PT Unggul Cipta Teknologi. Persamaannya, kedua jurnal tersebut mendefinisikan reserve logistik sebagai proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran barang dari titik konsumsi balik ke titik asal untuk menangkap kembali nilai atau pembuangan barang. Perbedaannya, kedua jurnal yang berjudul Pengaruh Kegiatan Riset Logistik Terhadap Kinerja Supply Chain Position Industri Teleport Seluler menekankan bahwa riset logistik di Amerika Serikat bisa mencapai 15% dari total penjualan dengan banyaknya hambatan termasuk dukungan finansial rendah dan personil mengelola yang kurang memadai. Selanjutnya ada jurnal Pengaruh Strategic Orientation, Government Regulation, dan Reverse Logistik terhadap Green Supply Chain Management pada PT XYZ. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama menggunakan uji instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu, kedua jurnal juga sama-sama menggunakan analisis data deskriptif. Perbedaannya, jurnal utama melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis SEM, yaitu Structural Equation Modeling, sedangkan jurnal pembanding menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Selain itu, jurnal utama menggunakan teknik pengambilan sample convenience sampling, sedangkan jurnal pembanding menggunakan stratified random sampling yang mengklasifikasikan sesuai dengan posisi atau jabatan. Selanjutnya ada analisis Green Supply Chain Management pada perusahaan batik, studi pada PT Batik Semarang 16. Persamaan kedua jurnal memiliki salah satu persamaan seperti contohnya masalah dalam terciptanya polusi limbah, terganggunya keseimbangan ekosistem, dan semakin berkurangnya sumber daya alam merupakan salah satu dampak buruk kegiatan industri yang kian disoroti. Perbedaannya, jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki salah satu perbedaan. Jurnal utama memiliki masalah sampah elektronik limbah ini berasal dari peralatan elektronik yang telah rusak dan tidak lagi dipakai. Sampah elektronik adalah limbah yang pertumbuhannya paling tinggi tiap tahunnya. Sedangkan jurnal pembanding memiliki masalah terciptanya limbah dan terganggunya keseimbangan ekosistem dan semakin berkurangnya sumber daya alam yang diakibatkan oleh industri kain. Yang selanjutnya ada Performance Evaluation of Reverse Logistic and Food Supply Chain in a Circular Economy Using System Dynamics. Persamaannya, kedua jurnal tersebut sama-sama memfokuskan pada reverse logistik
atau RL, dan keduanya pun menggunakan data sekunder untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis sistem. Untuk perbedaannya, pada jurnal utama, penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif verifikatif, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis pengaruh atau ketertarikan, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan sistem thinking and learning laboratory for evidence modeling and analysis, dan metode analisis yang digunakan yaitu sistem dinamika. Selanjutnya ada analisis antecedent, reverse logistik, kapabilitas, dan penghematan biaya usaha kecil di menengah di Surabaya dan sekitarnya. Persamaannya yaitu dari kedua jurnal tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif, kualitatif, dan juga menggunakan metode analisis verifikatif atau kuantitatif untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang berbagai hal yang diteliti melalui angka-angka perhitungan dari pengujian hipotesis. Terus perbedaannya yaitu jurnal pendukung melakukan pengujian menggunakan pengujian measurement model atau outer model yang terdiri dari convergent validity, discriminatory validity, serta composite reliability, dan pengujian inner model. Sedangkan jurnal utama melakukan pengujian spesifikasi, model pengukuran konfirmatory, faktor analisis, uji validasi, validitas, dan uji reliabilitas, ketertarikan terhadap kegiatan reverse logistik, uji validitas dan uji reliabilitas kinerja supplier chain, dan uji keseluruhan model dengan evaluate. Selanjutnya, Islon-based stock policy for symbolic and reverse logistic flow. Persamaan dari kedua jurnal ini yaitu sama-sama mengkaji kegiatan pemanfaatan nilai dari produk yang sudah tidak terpakai. Perbandingannya yaitu jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki perbedaan, yaitu jurnal utama mengkaji dampak negatif yang terjadi karena kegiatan reverse logistik yang menyita energi yang cukup besar, namun dari sisi keuntungan tidak maksimal dibandingkan jika menjual produk baru. Sedangkan jurnal pembanding mengkaji proses pengisian kembali persediaan baik untuk produk jadi maupun produk jadi bekas. Baik, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.